pengukuran Penjas ada Mbak Valneva sama Nuni, gitu. Terus nanti setiap ruangan itu kan terdiri dari 2 orang asisten dan nanti ada 1 orang mahasiswa yang akan masuk secara bergiliran. Sedangkan mahasiswa yang lainnya itu bergilir, menunggu masuk ruangan sesuai urutan. Jadi nanti di pedoman ini juga ada urutan-urutannya ya teman-teman, yang masuk pertama siapa, kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa baca lengkapnya. Oke, terus oh ya aku mau ingetin lagi tadi karena ada alat berupa catatan pribadi, maksudnya catatan pribadi di sini adalah teman-teman boleh ya baca catatan pribadi atau baca-baca lagi prosedur pengukuran antropometri itu selagi menunggu giliran teman-teman atau pokoknya sebelum, teman-teman masuk ke ruang lab-nya gitu. Jadi teman-teman bisa baca-baca ulang. Tapi pas teman-teman udah masuk ke ruang lab-nya, teman-teman udah nggak boleh buka-buka catatan lagi, udah tinggal ukur pasiennya aja gitu. Udah siap ukur dan apa ya, prosedur-prosedur itu udah di luar kepala gitu. Terus untuk kontak asistennya di sini ya tertera, nanti teman-teman bisa menghubungi ke aku, Valneva, Lina, sama Nuni apabila nanti teman-teman ada pertanyaan gitu. Untuk PJ dari setiap kelompoknya nanti ada ya di bawah terlampir. Next. Untuk mekanismenya, jadi nanti setiap mahasiswa diwajibkan untuk mencetak lembar penilaian praktikum yang terlampir di pedoman ini. Terus nanti jangan lupa diberi identitas. Terus nanti lembar penilaiannya diserahkan kepada asisten yang bertugas saat mahasiswa memasuki ruang praktikum. Jadi nanti pas teman-teman sebelum mengukur, teman-teman nyerahin dulu itu lembar praktikumnya, jadi nanti asprak bisa menilai di lembar praktikum tersebut gitu, lembar penilaian praktikum tersebut. Terus nanti setiap mahasiswa memasuki ruang praktikum secara bergilir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi teman-teman bakal masuk satu persatu gitu ya. Jadi nggak akan masuk rame-rame barengan bersembilan gitu ya satu kelompok, tapi nanti teman-teman akan masuk satu persatu gitu. Terus setiap mahasiswa akan mempraktikkan satu kasus yang diberikan setelah mahasiswa memasuki ruang praktikum. Jadi kasusnya akan diberikan pada saat hari H gitu. Nah pada saat asistensi ini akan dikasih tahu gambaran kasus besarnya aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk praktikum besok itu ada 4 kasus besar dan teman-teman masih belum tahu nih bakal dapet yang mana gitu. Jadi teman-teman diharapkan bisa mempersiapkan aja gitu ya untuk keempat kasus tersebut. Yang harus diukur antropometrinya apa aja dan penentuan status gizinya gimana gitu ya. Jadi untuk 4 kasus tersebut, yang pertama itu ada kasus amputasi, yang kedua ada kasus kritis, yang ketiga ada kasus ibu hamil, dan yang keempat ada kasus edema gitu ya. Ada 4 kasus itu, aku cuma bisa kasih tahu itu aja kasusnya. Gambaran kasus detailnya nanti teman-teman baca pada saat teman-teman memasuki ruang praktikum gitu. Nanti setiap mahasiswa diberikan waktu 5 menit untuk melakukan praktikum. Nanti waktunya adalah 1 menit untuk membaca kasus dan 4 menit untuk melakukan pengukuran antropometri. Teman-teman tidak diberikan toleransi kelebihan waktu ya untuk pengukuran antropometri, jadi dimanfaatkan dengan baik 4 menit tersebut untuk melakukan pengukuran antropometri yang memang diperlukan datanya untuk menentukan status gizi. Itu ya kuncinya. Terus nanti setiap mahasiswa diharapkan mencatat kasus apa yang teman-teman dapatkan. Jadi mohon maaf ini bukan kode soal tapi kasus apa yang teman-teman dapatkan dan hasil pengukuran yang digunakan untuk menentukan status gizi. Nanti lembar penilaian akan dikembalikan kepada masing-masing mahasiswa setelah tutorial dengan asisten. Next. Lanjut untuk catatannya, diharapkan mahasiswa standby ya 15 menit sebelum praktikum dimulai, lalu lakukan praktikum senyata mungkin seperti teman-teman bertemu dengan pasien. Jadi nanti ada penilaian terkait sikap teman-teman ketika bertemu dengan pasien itu gimana. Jadi nanti harapannya ketika teman-teman masuk dan sebelum mengukur antropometri, teman-teman adalah kata-kata pembukaan dulu gitu kepada pasiennya gitu. Gimana sih cara teman-teman menjelaskan kenapa pengukuran antropometri ini harus dilakukan kayak gitu. Ataupun mungkin memperkenalkan diri, saya ini sebagai ahli gizi di puskesmas ini atau di rumah sakit ini. Hari ini kita akan melakukan pengukuran antropometri untuk apa kayak gitu. Itu pokoknya ada step-step yang memang
teman-teman perlu lakukan atau sikap yang teman-teman harus tunjukkan kepada, pasien teman-teman gitu. Jadi lakukan praktikum senyata mungkin, gitu. Terus tiap mahasiswa diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi, dan menggunakan jas lab ya. Jadi untuk praktikum yang besok teman-teman wajib membawa dan menggunakan jas lab. Terus tiap kelompok wajib menentukan salah satu anggotanya untuk bertanggung jawab dalam koordinasi dengan asisten maupun koordinasi intrakelompok. Jadi nanti hanya satu orang aja ya yang, mungkin bertanggung jawab gitu ya untuk bertanya ke asisten gitu, untuk mewakilkan teman-temannya gitu ya, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungin, itu bisa ditanya ke asistennya lewat satu orang itu. Next. Nah, ini untuk jadwal lengkapnya ya teman-teman, nanti teman-teman bisa baca selengkapnya di pedoman praktikum yang ada di Eldiru. Contohnya nih, contohnya yang kelompok 1A, ya, yang kelompok 1A di sini urutan pertama ada Nilu. Ini Nilu mulai dari jam 12.15 sampai 12.20, lalu dilanjutkan dengan Elang, lalu Hadijah, dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman ini karena waktunya kita terbatas, jadi kita tidak memberikan toleransi kelebihan waktu gitu. Next. Di sini udah ada tempat sama PJ asistennya ya. Gitu. Jadi misal kelompok 1B nanti bisa hubungin aku, kalau misal ada apa-apa, kelompok 2B bisa hubungin Mbak Valneva kayak gitu. Next. Oke, ini jadwal pelaksanaan praktikumnya. Tadi ya udah disebutkan. Next. Nah, ini pedoman penilaian prosedur pengukuran antropometri yang harus teman-teman print. Jadi, eh, untuk yang kode soal nggak apa-apa ya, nggak usah diisi dulu. Jadi di sini ya teman-teman ada prosedurnya yang harus teman-teman sebaiknya pelajari dulu gitu ya sebelum praktikum. Terus kalau nilai 0 itu bisa ke bawah, Mbak. Jadi nilainya ada 0, 1, 2 ya. Kalau 0 itu teman-teman artinya teman-teman tidak melakukan itu. Terus yang kalau 1 dilakukan tetapi kurang tepat dan 2 itu dilakukan dengan tepat gitu. Next. Di sini ada pengukuran berat badan, tinggi badan, next. Tinggi lutut, terus lingkar lengan atas, panjang ulna, demispan atau half span, terus ada panjang lengan atau arm span, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman tidak wajib melakukan seluruh parameter di atas ya. Yang 7 parameter tadi itu teman-teman nggak wajib melakukan gitu. Yang wajib teman-teman lakukan adalah data antropometri apa yang teman-teman perlukan untuk menentukan status gizi pasien teman-teman nanti gitu. Oke, clue-nya adalah itu, teman-teman nggak wajib mengukur 7 ini, tapi teman-teman hanya wajib mengukur data apa aja sih yang teman-teman butuhkan gitu untuk mengukur status gizi pasien. Gitu. Oke, mungkin segitu penjelasan dari aku, teman-teman. Aku kembaliin ke Mbak Nuni. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mamila atas penjelasannya. Oke, teman-teman, karena udah dijelaskan gitu ya secara rinci di panduan, jadi mungkin kalau masih ada yang dibingungan boleh tanya sekarang ya. Silakan raise hand kalau mau bertanya. Barangkali ada yang masih bingung atau ada yang ingin tanyakan, mumpung kita masih di Google Meet ya, bisa langsung berinteraksi, bisa langsung bertanya aja, raise hand atau ketik di kolom chat. Oke, aku tunggu ya teman-teman sampai 17.25. Kalau mau ditanyakan, nanya aja ya.
Oke, ada pertanyaan masuk dari Diandra ya. Boleh diulangin nggak kasus besarnya apa? Oke, jadi aku ulangin sekali lagi ya. Untuk kasus besarnya itu ada edema, ada pasien kritis, ada ibu hamil, dan juga ada amputasi. Oke, kemudian untuk Satrio Budi, izin tanya PPT ini bakal dibagikan nggak ya? Iya, ini untuk panduannya udah ada di Eldiru ya, jadi bisa download dan dibaca-baca. Oke, ada lagi mau bertanya?